Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Ajang Teddy Mukti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMPN 1 Ligoong, Kabupaten Garut. Saya akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, pembimbing saya dalam calon guru penggerak angkatan 7 yaitu fasilitator Bapak Wandi Praginda, pengajar praktik Ibu Neng Wida. Dalam melaksanakan demonstrasi kontekstual, saya bekerja sama secara kelompok, yaitu bekerja sama dengan Ibu Siti Ahadiah berasal dari SMPN 2 Ligoong. Saya sendiri Ajang Teddy Mukti berasal dari SMPN 1 Ligoong, dan Ibu Fitriantini berasal dari SDN 1 Margahayu Lewigoong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Ahadiah Nurjanah dari SMP Negeri 2 Ligoong. Halo semuanya, saya Ajang Teddy Mukti dari SMPN 1 Ligoong. Halo semuanya, saya Fitriantini dari SDN 1 Margahayu Lewigoong. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sekarang kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 23. Kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, Ibu kemarin nge-WA ke saya ya. Iya, Katanya betul, Pak. mau ada coaching ya. Ya, betul, Pak. Kapan rencana coaching itu Ibu? Saya pengennya besok, Pak. Besok jam Apa Bapak bisa? Oh, insya Allah jam berapa kira-kira Bu? Jam 10 pagi, Ya, Bapak. Bisa nggak, Pak? mudah-mudahan jadwal saya jam 10 pagi itu kosong ya Ibu. Ya. Sebelum Ibu coaching, saya ingin menanyakan Mhm. kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya sebetulnya ingin tiga-tiganya, Bapak ya, yang dari mulai presence, mendengar aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya akan mencoba ketiga-tiganya. Jelas sekali itu Ibu kalau ketiga-tiganya bisa dicapai. Tetapi secara spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dari nanti coaching itu saya ingin mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusinya sendiri dari mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat itu, kemudian bisa memunculkan ide-ide baru dari coaching. Iya, bagus sekali. Mulia sekali tujuan itu. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa? Indikatornya mungkin dari rencana aksinya mungkin. Rencana Saya aksi ya. akan menggali itu dari rencana Ibu aksi. akan menggali rencana aksi dari coaching ini. Iya, hebat sekali. Oke, coach tentu tahu mendengarkan rasa. Tahu Bapak, yaitu Kira-kira apa itu rasanya? rasa itu receive, jadi apa yang menerima, mendengarkan dengan seksama informasi nanti yang akan disampaikan oleh coaching. Iya. Kemudian appreciate, jadi saya akan memberikan apresiasi penuh terhadap coaching ketika berhadapan dengan coaching. Kemudian saya akan summarize, yaitu merangkum semua ungkapan atau permasalahan yang diberikan oleh coaching. Kemudian saya yang terakhirnya bertanya. Jadi saya akan nanti di sesi coaching nanti saya akan berusaha menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri terhadap masalah-masalah yang dimilikinya. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, bagus sekali Ibu ya. Berarti Ibu sudah menguasai keterampilan coaching ya. Selamat mengerjakan pekerjaan Ibu. Terima kasih, Bapak. Terus kemudian mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar Amin, Ibu. amin. Selamat bertemu besok jam 8 pagi ya Ibu ya? Jam 10. Jam 10 ya, Jam 10. Mudah-mudahan saya usahakan dijadwalkan jam 10 saya untuk menghadiri coaching Ibu. Terima kasih Ibu, selamat berjumpa besok Sama-sama, jam 10. Bapak. Terima kasih.
kegiatan saat observasi. Halo, Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabar nih? Sehat? Alhamdulillah Bu, aku sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana nih posisi duduknya, sudah nyaman? Sepertinya sudah nyaman Bu. Sudah nyaman, baik. Ini Bu Fitri, kita tidak punya cukup banyak waktu ya untuk acara ujian kali ini, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Nih kira-kira apa nih obrolan apa nih yang diharapkan Ibu Fitri nih di akhir pembicaraan kita ini? Sebenarnya Bu, saya kan sengaja tuh ke Ibu nih coaching tuh karena saya memang ada sesuatu yang harus saya selesaikan gitu ya, karena mengganggu banget Bu di pikiran saya. Jadi karena saya juga berbagi ke yang lain juga kurang nyaman gitu ya, makanya saya mungkin karena percaya dan Ibu Siti juga punya kemampuan, saya tuh punya permasalahan nih di kegiatan pembelajaran Bu. Jadi saya punya satu siswa tuh. Jadi dia tuh tidak mau aktif Bu. Saya sudah berikan stimulus respon sedemikian rupa. Jadi, tapi ketika saya bertanya dia baru jawab. Tapi ketika saya kasih misalkan suruh dia ke depan atau suruh dia bernyanyi atau suruh ya apapun lah yang memerlukan kompetensi dia dan rasa percaya diri dia benar-benar banget tidak mau Bu. Jadi saya bingung juga gitu ya, karena saya sudah kalau menurut saya sudah melakukan cara yang seperti ke rekan-rekan lain, ke murid lain maksud saya, tapi belum berhasil gitu pada salah satu murid saya yang bernama Sabil itu. Oke, nah kira-kira kalau begitu apa kekuatan Ibu untuk mencapai supaya Sabil itu berubah nih? Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Fitri? Yang sejauh ini yang sudah saya lakukan Ibu, saya melakukan pendekatan gitu ya. Kemudian ketika dia istirahat juga saya selalu memanggil dia gitu kan ke kelas. Saya juga memberikan oleh dia pembelajaran di sini Bu, kayak bentuk gambar gitu ya di kelas. Tapi memang Sabil pasif Bu, jadi gimana ya, malu apa gimana saya kurang ngerti juga gitu Bu. Saya masih bingung. Nah kira-kira nih yang membuat Ibu bingung itu kira-kira apa yang menjadi hambatan yang paling Ibu apa ya? Kira-kira ini hambatannya, hambatan saya seperti bagian ini nih. Kira-kira apa nih hambatannya menurut Ibu nih? Kalau menurut saya ya, saya juga bertanya-tanya sebenarnya itu hambatan atau kekurangan diri saya gitu ya, sehingga menurut saya pastinya seperti itu. Tapi kalau menurut saya mungkin apakah dia malu mungkin Bu dengan saya gitu, atau sungkan, atau mungkin apakah wajah saya agak kelihatan galak apa gimana Bu ya, saya kurang ngerti begitu. Nah itu justru saya. Apakah Ibu pernah mencoba melakukan tes, mungkin melakukan beberapa tes, kemudian mungkin ada sesuatu pelajaran atau media yang kurang pas mungkin ke dia? Ibu pernah melakukan tes untuk mendiagnostik apakah dia mempunyai gaya belajarnya yang audio, kinestetik atau visual? Nah itu sebenarnya belum maksimal Bu gitu, karena saya selama ini menyamaratakan begitu ya ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian saya juga ketika menganalisis dengan evaluasi, saya melakukannya sama gitu dengan murid yang lain Bu. Mungkin kalau secara spesifik saya belum ya Bu ya. Itu. Nah kira-kira nih kalau situasinya seperti itu, Bu Fitri ada di posisi angka berapa nih kalau situasinya seperti itu nih? Saya lemah nih kalau gini, karena saya merasa belum berhasil jadi Sabil Bu. Kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa nih Bu? Saya mau ya. Mungkin ini mau ya. 5, Iya. Oke. Nah kira-kira setelah nanti hasil tujuan obrolan kita ini, kira-kira Ibu ingin berada di posisi berapa nih? Ya maksimal ya, saya ini juga ya terlalu mengawang-awang kalau saya sebut 10 Bu ya. Tapi di posisi 8 juga saya seperti sudah bahagia dan Sudah banyak. Oke. Ya. Nih kira-kira nih untuk mencapai posisi 8 itu nih, kira-kira ada nggak Ibu ingin ingin mengungkapkan kekuatan mungkin untuk atau solusi dari masalah ini apa nih kira-kira apa yang harus Ibu lakukan kira-kira? Ada solusinya nggak? Saya sendiri sedih Bu ya. Tapi kalau saya coba pikirkan, apakah mungkin cara pembelajaran saya yang membosankan atau dia belum terpancing mungkin dengan cara belajar saya, atau mungkin saya juga apakah kurang media yang lebih interaktif, atau saya belum memberdayakan tutor sebaya, atau
saya belum pernah merekomendasikan guru lain untuk berkomunikasi begitu, atau saya juga sebenarnya bingung sih Bu ini gitu ya, tapi apakah hal itu harus saya coba mungkin ya Bu ya, bagaimana tuh ya? Bisa jadi mungkin. Nah, kira-kira ibu ingin apa yang kira-kira kekuatan ibu untuk menangani masalah ini kira-kira apa nih selain tadi tutur sebaya atau apa mungkin bisa ya apa yang akan ibu lakukan? Yang kalau yang secepatnya mungkin Bu, atau gimana? Kira-kira yang apa peluang untuk memecahkan masalah ini kira-kira apa nih strateginya gitu? Kira-kira ada strategi lain nggak? Mungkin saya mulai dari RPP saya mungkin Bu, ketika kegiatan pembelajaran di kelas mungkin Bu ya, supaya mungkin dia selama ini kurang puas dengan media atau dengan kegiatan pembelajaran yang bosankan mungkin Bu, atau saya karena belum mengetahui dia suka apa mungkin Bu ya, kayak misalnya dia, saya merasa matematikanya pasif tapi padahal mungkin dia di materi lain mungkin dia punya kelebihan mungkin Bu ya. Iya. Nah situ saya akan mencoba membuat RPP yang lebih menarik, mengadakan metode yang lebih menarik mungkin ya, dan dengan media yang lebih menarik juga mungkin Bu ya. Dan ya mungkin saya akan mencoba di beberapa materi mungkin ya, karena saya selama ini di matematika terutama dia tetap asik gitu. Selain memperbaiki RPP atau metode ya gitu, kira-kira ada nggak hal lain atau strategi lain yang bisa ibu kembangkan gitu untuk bagaimana nih caranya solusi supaya Sabil ini, murid ibu ini sama dengan yang lain bisa mengejar ketertinggalan gitu. Ada nggak kira-kira mungkin strateginya? Saat kita Bu ya, tapi mungkin nggak les Bu, atau di luar jam pelajaran mungkin ketika istirahat saya bimbing dia tetap. Dan misalkan kalau selama ini belum berhasil, saya paling minta tolong ke rekan lain. Nah, gitu Ibu. Jadi apa Ibu akan melakukan kerjasama dengan rekan lain. Oke, good. Nah, kira-kira siapa nih yang akan bisa membantu Ibu untuk bisa bekerja sama untuk mengatasi masalah Sabil ini? Sebenarnya Bu, kalau di sekolah sih rekan-rekan saya cukup baik semua ya Bu ya. Ada Bu Nur, Pak Arif, Bu Yani sudah sangat harmonis lah kita hubungannya. Tapi mungkin saya sih lebih dekatnya dengan Bu Yani dan Bu Nur, jadi mungkin saya akan pertama minta tolong kepada mereka dulu mungkin Bu. Kira-kira pertolongan seperti apa yang kira-kira mereka bisa berikan untuk Ibu nih kira-kira? Yang pertama mendiagnostik siswa saya mungkin dengan pendekatan secara individu Bu, mungkin karena dengan saya sendiri Sabil tetap seperti proses sungkan ya. Jadi mungkin kalau dengan guru lain mungkin Bu ya bisa ada solusi gitu. Jadi secara individu dulu mungkin saya minta tolong kepada guru lain supaya membimbing Sabil atau memanggil Sabil Bu kantor, atau dalam pelajarannya pun mungkin saya akan mencoba seperti itu dengan di luar jam pelajaran dibimbing oleh guru lain. Oke, apakah menurut Ibu kira-kira hal itu bisa berhasil nih? Menurut Ibu? Saya sih belum mencoba ya Bu, tapi kalau dengan berbagai cara mungkin ini kan banyak cara, jadi semungkin berhasil insya Allah Ibu. Kita coba aja. Kira-kira ada nggak strategi lain selain memanggil dia secara private gitu? Ada nggak kira-kira? Ya, saya juga paling menghubungi orang tuanya Bu, karena biasanya ya mungkin ya betul. Ada hubungannya biasanya mungkin Bu dengan cara belajar di rumah atau dengan hubungan emosional orang tua dia juga mungkin bisa. Ya betul. Jadi emang komunikasi bersama dengan orang tua itu memang harus dilaksanakan ya biar bisa masalah ini terpecahkan. Ya mungkin Bu seperti itu. Nah, kira-kira nih ada apa ya perlu dukungan yang lain nggak dari selain teman sejawat untuk mengatasi masalah ini? Oh jelas sekali Bu. Saya juga kan merasa pusing sendiri ini sebenarnya manggil Ibu ya. Tapi mungkin salah saya ya, belum komunikasi dengan bagus mungkin dengan teman saya. Tapi yang jelas dukungan selain dari teman saya nih Bu, saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah Bu. Dan saya juga butuh dukungan dari orang tua, karena kan tanpa kerjasama dengan warga sekolah dan orang tua, juga siswa itu sendiri, saya akan bingung melangkah Bu. Seperti itu mungkin. Iya betul. Nah, kira-kira nih kapan nih Ibu akan melaksanakan action ini nih? Rencana Ibu ini? Saya karena sudah tidak sabar dan ingin secepatnya besok Bu, saya akan lakukan. Nah, besok lebih baik ya. Oke. Saya sebetulnya ingin melihat ya progres Ibu besok akan seperti apa hasilnya.
apakah dengan strategi yang Ibu berikan tadi berhasil atau tidak untuk memperbaiki masalah sambil ini ya. Semoga berhasil ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira nih dari strategi yang apa ya? Saya masih belum bisa menggali banyak nih Ibu nih. Strategi yang lain selain tadi apa? Mengadakan parenting itu kan memanggil orang tua, mengadakan apa? Private sendiri ke dia gitu, pembelajaran di luar jam pelajaran nih. Kira-kira ada nggak apa ya? Jurus-jurus tertentu nih yang akan Ibu lakukan gitu bersama teman sejawat Ibu untuk menghadapi masalah ini? Paling sih Bu, kalau misalnya yang saya lakukan dengan teman sejawat, kita paling berbagi strategi gitu ya. Kadang kita juga berbagi apa metode-metode yang berhubungan dengan pendekatan ke anak di awal pembelajaran seperti ice breaking yang menyenangkan begitu. Kita pernah seperti itu. Betul. Apakah Ibu pernah nggak melakukan apa tes, misalkan tes pemahaman awal gitu, tes apa pra dan sebelum mengajar dan setelah mengajar refleksi gitu terhadap siswa Ibu? Sebenarnya saya pernah lakukan, tapi memang jarang. Tahun ini mungkin beberapa kali Bu ya. Gitu. Jadi mungkin ada refleksi gitu ya, Ya. refleksi di akhir pembelajaran. Oke. Jadi kira-kira apa ya manfaat refleksi ini biar Kepada murid itu kepada murid itu? berarti saya bisa mengetahui perasaan dia mungkin ya, senang apa enggak senang gitu Ya, belajar gitu positif ya. tidak gitu ya? Gitu begitu ya. Ya, Memang betul. kayak selama ini saya jarang gitu ya. Ya, Apalagi ya. menanyakan pertanyaan senang apa gimana gitu saya masih jarang jujur. Mungkin apakah Ibu pernah melakukan tes pemahaman? Ya kalau itu saya pernah, tapi memang masih belum maksimal Bu, gitu. Biasanya melakukan tes pemahaman seperti apa nih yang suka Ibu lakukan? Kalau yang saya lakukan biasanya sudah materi aja Bu, materi saya sampaikan, kemudian tes evaluasi akhir sih hanya itu Bu. Apakah bentuknya seperti Ada pilihan ganda, ada isian gitu, esai, tulisan gitu, mungkin ya, atau wawancara gitu Ya. ya? Oke. Kira-kira nih harapan Ibu nih setelah mengadakan strategi ini, kira-kira apa nih yang akan harapan yang Ibu inginkan nih setelah melaksanakan action ini? Yang saya harapkan pastinya yaitu kebingungan saya tentang siswa tersebut nih Bu ya, terutama Sabil bisa saya atasi gitu Bu ya. Dan mungkin bukan hanya Sabil saja Bu ya, mungkin tahun depan ada Sabil-Sabil lain yang seperti ini begitu Bu ya. Jadi saya harap ketika saya melakukan strategi yang tadi kita bicarakan semoga berhasil dan saya bisa mengatasi permasalahan mungkin Bu, dan ya saya juga dapat meningkatkan potensi saya sendiri mungkin Bu ya. Jadi pengajar yang lebih baik begitu, jadi pendidik yang lebih baik begitu Bu. Ya, ini ya, jadi sudah saya tangkap itu permasalahannya. Jadi yang akan Ibu lakukan yaitu memperbaiki tadi APP-nya gitu kan, terus memperbaiki metode ngajarnya, menambah suasana pembelajaran nanti di kelas lebih menyenangkan dengan melakukan ice breaking. Terus selain itu Ibu akan melakukan pemahaman atau melakukan tes awal dan tes akhir, refleksi gitu ya kepada siswa sehingga Ibu bisa mengetahui sejauh mana siswa itu berhasil menangkap pembelajaran yang Ibu berikan. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, semoga berhasil dan saya ingin melihat progresnya. Kira-kira tadi maaf saya ingin mengajukan lagi. Kira-kira kapan nih kita bisa melakukan coaching lagi nih? Saya ingin melihat progresnya. Tadi seperti saya sebutkan ke Ibu, saya ingin mulai besok melaksanakan keinginan saya itu dengan APP dan strategi untuk ke siswa. Tapi untuk progres Ibu mungkin bisa mengobservasi saya kembali, mungkin melihat saya kembali dan saya pun bisa berbagi dengan Ibu. Mungkin sudah besok Bu. Lusa mungkin Bu kita bisa bertemu lagi, mungkin Ibu bisa meluangkan waktu ya. Boleh. Saya sudah gak sabar sih sebetulnya melihat progres Bu Fitri. Semoga apa yang Bu Fitri rencanakan berhasil untuk memperbaiki Sabil ini. Good luck ya Bu Fitri. Ya, semangat Bu. Sampai jumpa 2 hari lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Siti. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah saya melihat tadi proses coachingnya Ibu berjalan dengan lancar. Bahkan Ibu sudah mengetahui alur-alurnya ya. Sekarang
saya ingin bertanya kepada Ibu, apa perasaan Ibu setelah melakukan coaching dengan Ibu Fitri? Perasaan saya tadi agak tertantang ya. Bagaimana cara saya menerapkan alur tirta di coaching saya gitu tadi. Saya tadi mencoba menggali tujuan dari permasalahan yang dimiliki oleh coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching tadi. Kemudian saya juga bertanya rencana aksi gitu kan, apa yang akan dilakukan coaching, dan selanjutnya saya juga tadi mencoba menanyakan tanggung jawab coaching itu sendiri terhadap aksi-aksi yang akan dilakukan oleh coaching untuk memecahkan masalahnya itu. Iya, bagus sekali Ibu Siti. Ibu Siti sudah menggali potensi Ibu Fitri ya. Bahkan saya tadi mendengar dengan baik bahwa Ibu Fitri itu punya masalah dengan anak yang bernama Sabil ya. Sabil itu salah satu siswa di kelas Ibu Fitri yang kurang aktif, apalagi pelajaran matematika ya. Dan Ibu Fitri mencari solusi sendiri dengan cara mencari guru les, mencari rekan sejawat, atau dengan temannya yang pintar ya. Dan Ibu Fitri itu akan lakukan semuanya atas pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Itu sangat bagus sekali. Selanjutnya tadi juga Ibu Fitri akan membuat RPP yang menarik ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir mungkin ini buat Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan ketika Ibu nanti melakukan coaching kembali? Saya tadi kan di awal sebelum saya melakukan coaching, saya sudah mengutarakan ke Bapak bahwa saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching ini, yaitu dari mulai presence atau kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan alhamdulillah setelah melakukan tadi proses coaching, saya sudah semaksimal mungkin berusaha menghadirkan ketiga kompetensi ini gitu. Saya sudah mencoba menggunakan jadi prinsip PASA gitu. Saya sudah mencoba menjadi pendengar aktif, dan saya sudah berusaha untuk mencoba menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching gitu. Dan walaupun mungkin tadi saya sebetulnya agak kurang maksimal sih Bapak gitu. Karena mungkin keterbatasan waktu mungkin, terus keterbatasan kemampuan saya, dan keterbatasan karena saya kurang berlatih mungkin Bapak dalam pelatihan coaching ini. Mungkin suatu hari nanti saya harus memperbanyak diri untuk belajar melakukan coaching dengan guru-guru lain selain Bu Fitri, agar kemampuan saya dalam mengcoaching orang itu lebih maksimal, lebih terlatih. Mungkin seperti itu saya akan berusaha untuk memperbaiki diri untuk melatih ketika kompetisi yang coaching ini gitu. Kalau dari alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, kira-kira Ibu di alur mana yang ingin Ibu tingkatkan? Tadi rencana aksi Pak. Mungkin iya, karena gini, indikator yang akan saya kembangkan adalah bagian rencana aksi, agar bisa membantu coaching untuk bisa melakukan di actionnya, di aksi nyatanya gitu. Jadi saya ingin membuka peluang, memberikan peluang kepada coaching supaya bisa melakukan aksi-aksi yang strategi-strategi supaya bisa membuktikan strategi yang sudah dibuat oleh coaching di lapangan gitu. Jadi saya mencoba untuk mengembangkan di rencana aksinya gitu Pak. Iya. Saya sangat puas sekali dengan cara coaching Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa terus belajar dan belajar lagi, semangat terus supaya kegiatan coaching Ibu itu makin hebat dan bermanfaat kelak di kemudian hari. Terima kasih Ibu Siti. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.